Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Embedded System kelas C. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pompa air otomatis berbasis sensor konduktivitas. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami ada saya Bagita Cinta Syahira dengan NIM 2351503011111037. Dan ada saya Alia Tegar Lestari dengan 3 digit NIM terakhir 033. Saya Muhammad Farhan Fadilah dengan NIM belakang 016. Saya Liverik Sandi Agustino dengan NIM paling belakang 023. Saya Maulana Ihsan Magdio dengan 3 digit NIM terakhir 025. Saya Arbi Yusuf Ramanda dengan 3 digit NIM terakhir 022. Berikut adalah video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagita Cinta Syahira dengan NIM 3 digit terakhir 037. Di sini saya akan menjelaskan PPT hasil dari kelompok embedded system kami. Yang beranggotakan pertama saya Bagita Cinta Syahira, yang kedua ada Alia Tegar Lestari, ketiga ada Muhammad Farhan Fadilah, keempat ada Alif Erik Sandi, kelima ada Maulana Ihsan, dan keenam ada Arbi Yusuf. Di sini kita menggunakan proyek berjudul Sistem Pengendali Ketinggian Air Otomatis Berbasis Sensor Air di kelompok 2. Lalu selanjutnya ada tujuan dan latar belakang, yaitu sistem pengendali ketinggian air otomatis dirancang untuk mengatasi masalah pengelolaan air yang tidak efektif dan pemborosan sumber daya air. Dengan menggunakan sensor air dan microcontroller, sistem ini dapat mengontrol ketinggian air secara akurat dan tepat waktu. Sistem ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti pengelolaan air industri, pertanian, dan domestik. Sistem ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang dapat mengontrol ketinggian air secara akurat dan tepat waktu, sehingga mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi biaya operasional. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah pengelolaan air yang tidak efektif dan pemborosan sumber daya air, meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam berbagai aplikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kerja sistem, yang mana sistem pengendali ketinggian air otomatis ini menggunakan sensor konduktivitas yaitu sensor air untuk mendeteksi ketinggian air dalam tangki, yang kemudian hasil pembacaan dari sensor ini akan dikirimkan ke mikrokontroller Arduino untuk diproses, lalu digunakan untuk mengontrol pompa air untuk mengisi atau menghentikan aliran air ke dalam tangki. Lalu yang selanjutnya adalah hardware yang digunakan. Beberapa hardware yang digunakan antara lain yang pertama Arduino Uno R3 yang digunakan untuk mengontrol dari pembacaan sensor lalu dan mengontrol pompanya, serta untuk menampilkan status pada LCD. Lalu yang kedua adalah LCD Display I2C yang berguna untuk menampilkan status level air dan kondisi pompa. Lalu yang ketiga ada relay 5 volt yang digunakan untuk mengontrol pompa air apakah menyala ataupun mati. Lalu yang keempat adalah water pump atau pompa air dengan spesifikasi 5 volt yang digunakan untuk memompa air ke tangki. Lalu yang kelima adalah water level sensor sebanyak 2 yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat level air. Yang mana jika kedua sensor tidak mendeteksi air, maka status yang ditampilkan pada LCD itu adalah low. Kemudian ketika sensor yang bawah itu mendeteksi sedangkan yang atas tidak mendeteksi, maka statusnya adalah medium. Kemudian ketika dua-duanya sensor mendeteksi adanya air, maka statusnya adalah high. Nah, yang selanjutnya adalah power supply. Power supply yang digunakan di sini adalah baterai DC sebanyak 2, yaitu yang pertama itu baterai dengan tegangan 9 volt dan satu lagi dengan tegangan 5 volt. Yang 9 volt digunakan untuk memberikan daya kepada Arduino, ke sensor, dan ke LCD. Lalu yang baterai 5 volt digunakan untuk memberikan daya ke pompa. Lalu yang selanjutnya adalah Arduino IDE yang berfungsi untuk menulis, mengunggah, dan menjalankan kode pada Arduino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modeling dan state machine serta diagram blok dari sistem yang kita buat. Sebelumnya nama saya Muhammad Farhan Fadilah. Jadi di sini adalah state machine dari sistem yang kita buat, yaitu water level.
Di sini ada 3 state utama, yaitu ketiga state level water, yaitu water level low, water level mid, dan water level high. Dan di sini ada 2 state pendukung, yaitu pompa nyala dan pompa mati. 2 state pendukung ini tujuannya hanya untuk menyalakan atau mematikan pompa sebelum nanti langsung berpindah ke state selanjutnya. Jadi pertama-tama ketika kita menyalakan sistem yang kita buat, dua sensor akan mengecek keberadaan air di sensor mereka masing-masing, yaitu ada top sensor dan bottom sensor. Nah, sesuai keberadaan air tersebut, maka state dari water level pertama akan ditentukan dari keberadaan air tersebut. Jika pertama-tama reservasinya kosong, water level low, kedua sensor akan mati, tidak mendeteksi air keduanya. Selama air tidak ditambahkan, maka kedua sensor tidak akan ada yang mendeteksi air. State di sistem akan terus muter-muter di water level low ini. Nah, ketika air ditambahkan, top sensor atau bottom sensor akan berubah menjadi on, di mana dia mendeteksi air artinya. Lalu dia akan ketika sudah mendeteksi air, dia akan berpindah ke water level mid. Artinya bottom sensor sudah tenggelam, namun top sensor dia masih belum mendeteksi air. Nah, water level mid ini terus selama top sensor masih belum mendapat air, stuck di water level mid. Nah, ketika top sensor sudah mendeteksi adanya air, dia akan berubah sinyalnya menjadi bot sensor on, di mana dia akan mematikan pompa lalu langsung masuk ke water level high. Di water level high ini keberadaan air akan dicek oleh kedua sensor terus-menerus setiap 1 detik. Nah, selama kedua sensor itu masih on, tandanya kedua sensor masih mendeteksi air, bottom sensor dia akan tetap di water level high. Nah, namun ketika top sensor sudah berhenti mendeteksi adanya air, berarti air sudah berkurang, dia akan berpindah ke water level mid. Water level mid sama seperti tadi, jika bottom sensor masih on dan top sensor masih off, dia akan stay di sini. Namun jika kedua sensornya off, berarti airnya sudah habis. Air sudah habis di reservoir, dia akan menyalakan pompa lalu masuk ke water level low lagi, dan siklusnya terus menerus seperti itu. Nah, itu adalah state machine. Selanjutnya adalah diagram block system, di mana kita mempunyai 2 sensor dan dua aktuator. Di sini relay hanyalah pembantu untuk aktuator pompa air atau menyalakan atau mematikan, seperti itu. Di sini top sensor dan bottom sensor seperti tadi, on atau off akan masuk ke Arduino, di mana Arduino nantinya akan mengirim sinyal ke relay dan LCD, di mana state air tersebut, misalnya water level mid atau water level high, ke LCD, lalu akan mengirim sinyal sesuai dengan pompa mati atau pompa nyala ke relay relay yang nanti di relay ke pompa air tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya, low power mode dan watchdog timer akan dijelaskan oleh kelompok saya yang lain. Terima kasih. Kemudian selanjutnya yaitu power management dan sistem fault tolerant yang digunakan pada sistem ini. Power management yang digunakan pada sistem ini yaitu low power mode dengan sleep mode, dan sistem fault tolerant yang digunakan yaitu watchdog timer. Yang pertama yaitu power management low power mode. Di sini penggunaan low power mode yaitu untuk membantu menghemat daya atau meminimalisir daya ketika sistem tidak bekerja atau tidak sedang aktif, dan ketika sistem sebelum masuk ke dalam siklus kerja. Jadi penggunaan low power itu ketika sistem sebelum masuk ke dalam siklus kerja, sistem akan terlebih dahulu masuk ke dalam sleep mode selama 1 detik, kemudian baru masuk ke dalam siklus kerja. Selanjutnya, untuk menggunakan low power mode pada sistem ini, yaitu pada kode program menggunakan library lowpower.h, yaitu berfungsi untuk mematikan ADC dan modul internal saat sistem tidak bekerja atau saat sistem tidak aktif. Nah, ini juga berguna saat sistem idle atau pompa sudah off tapi Arduino dan sensor masih nyala, maka akan masuk dalam low power mode untuk meminimalisir daya yang digunakan.
Kemudian yaitu selanjutnya watchdog timer. Di sini watchdog timer berfungsi untuk menjaga sistem tetap berjalan meskipun terjadi error atau crash. Jadi watchdog akan aktif dengan timeout 2 detik menggunakan WDT enable yang diset pada program. Jika sistem tidak merespon, tidak reset WDT, maka Arduino otomatis di reset. Jadi maksudnya di sini, jika sistem mengalami freeze, error, atau hang, maka Arduino akan mereset sistem otomatis di reset. Jika sistem bekerja secara normal, maka WDT akan terus di reset selama program tersebut dijalankan dan tidak terjadi hang atau tidak terjadi error atau crash. Kemudian selanjutnya yaitu sensor dan sampling yang digunakan pada sistem ini. Jenis sensor konduktivitas yang digunakan pada sistem ini yaitu menggunakan dua water level sensor, yang dimana water level sensor yang pertama diletakkan di bawah, yang kedua yang diletakkan pada atas. Yang diletakkan di bawah itu untuk membaca ketinggian air ketika level ketinggian air pada level mid. Kemudian selanjutnya water level sensor yang di atas itu digunakan untuk pembacaan level air ketika level air pada kondisi high. Kemudian prinsip kerja dari sensor ini yaitu ketika air menyentuh permukaan sensor, maka sensor akan membaca nilai analog, kemudian akan dikirimkan pada Arduino dan hasilnya dapat dilihat pada serial print-in Arduino. Untuk menggunakan sensor ini yaitu sensor dihubungkan ke pin analog Arduino, di mana sensor yang diletakkan pada posisi di bawah itu dihubungkan pada pin analog Arduino A1, dan sensor yang diletakkan pada posisi atas yaitu dihubungkan pada pin analog Arduino A2. Selanjutnya yaitu frekuensi sampling. Sini frekuensi sampling yaitu data sensor dibaca setiap 1 detik dengan menggunakan low power downs dengan sleep selama 1 detik. Ini setara dengan frekuensi sampling 1 Hz. Kemudian selanjutnya masuk ke evaluasi teori Nyquist. Sesuai dengan teori Nyquist itu, frekuensi sampling harus 2 kali lebih besar pada nilai frekuensi sinyal. Untuk itu pertama kita harus mencari frekuensi sinyal dengan perubahan permukaan air di angka terjadi setiap 10 detik. Jadi frekuensi sinyalnya yaitu 1/10 detik, didapatkan hasilnya yaitu 0,1 Hz. Kemudian dicari frekuensi samplingnya yaitu 1/1 detik, didapatkan hasil 1 Hz. Kemudian dilakukan evaluasi kondisi Nyquist, di mana kondisi Nyquist tadi frekuensi sampling yaitu 1 Hz dan frekuensi sinyal 0,1 Hz. Bisa kita simpulkan bahwa frekuensi sampling lebih besar daripada frekuensi sinyal. Dan itu berarti telah memenuhi syarat Nyquist, sehingga perubahan air dapat terdeteksi dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan protokol komunikasi yang ada di sistem pompa air ini. Yang pertama itu I2C, Integrated Circuit. Ini digunakan untuk komunikasi antara Arduino dan LCD 16x2. I2C ini hanya membutuhkan 2 kabel, yaitu SDA di pin A4 untuk data dan SCL di pin A5 untuk clock. I2C ini sangat efisien, hemat pin, dan cocok untuk sistem embedded. Lalu kedua itu ada word serial, itu komunikasi data antara Arduino dan komputer serial monitor. Menggunakan kecepatan 9600 bps baud rate-nya. Lalu ini tuh digunakan untuk menampilkan log sensor, mengetahui status pompa, dan debugging sistem. Yang ketiga ada komunikasi digital dari sensor. Sensor konduktivitas menghasilkan logika high dan low, dibaca oleh Arduino menggunakan analog read dan threshold logika. Cepat, stabil, dan cocok untuk deteksi level air secara biner. Bisa dilihat pada gambar komunikasinya itu dari Arduino Uno ke LCD dan ke relay, lalu dari relay menyalakan pompa air. Selanjutnya ada cuplikan kode program dari sistem pompa air yang kami gunakan tuh. Untuk logika utama, fungsi loop, dan baca sensor dan kontrol ini ada di void loop, menggunakan low power
power down, sleep 1 detik, ADC off, BOD off, lalu baca sensor dan kontrol. Lalu yang kedua pembacaan sensor, kontrol pompa dan threshold. Di sini berada di kode INT nilai sensor bawah sama dengan analog read sensor bawah pin, lalu INT nilai sensor atas sama dengan analog read sensor atas pin, lalu diubah ke boolean, logika boolean dengan kode BOOL sensor bawah, nilai sensor bawah lebih dari threshold air bawah, kemudian bool sensor atas, nilai sensor atas lebih dari threshold air atas. Yang ketiga di sini logika pengisian airnya berada di kode if, tanda seru di sini sensor bawah dan sensor atas itu nyalakan pompa, else if sensor bawah dan sensor atas matikan pompa. Lalu untuk WDT berada di WDT enable, WDTO 2 detik untuk mengaktifkan WDT dengan timer 2 detik. Kemudian pada akhir program WDT reset, ini untuk mereset setiap loop agar tidak auto restart. Lalu untuk tampilan LCD berada di tampilkan status air low, pompa on. Untuk komunikasi datanya, penanganan data sensor ini menggunakan 2 buah sensor analog untuk mendeteksi ketinggian air, yaitu sensor bawah pin di A2 untuk mendeteksi apakah air sudah cukup untuk mulai proses, kemudian di sensor atas pin A1 untuk mendeteksi apakah air sudah penuh. Nilai dari masing-masing sensor dibaca kemudian dibandingkan terhadap threshold. Threshold yang kami gunakan di sini 500 dan untuk air bawah dan air atas untuk 450. Kemudian data sensor dikonversi menjadi logika boolean. Logika ini digunakan untuk menentukan status air apakah low, mid, dan high, lalu mengaktifkan atau deaktivasi mode pengisian, mode isi ulang, kemudian mengendalikan pompa atau relaynya. Kemudian penanganan pompa dan pengontrolan output sistem ini dilakukan secara otomatis berdasarkan hasil pembacaan dan pengolahan data dari sensor ketinggian air. Relay ini digunakan sebagai aktuator yang menghubungkan dan memutus aliran listrik ke pompa air. Relay ini dikendalikan oleh sinyal digital di pin relay pompa pin di pin 2. Pada jenis relay yang digunakan dalam proyek ini, logika kerjanya itu active low, artinya untuk menyalakan pompa, Arduino memberikan logika low ke pin relay. Kemudian untuk logika pengontrolan dengan mempertimbangkan status kedua sensor air, jika air terdeteksi di kedua sensor low, maka pompa diaktifkan. Jika di air tidak terdeteksi di kedua sensor atas dan bawah yaitu low dan low, maka pompa akan diaktifkan, relay diberikan sinyal low, dan jika air sudah mencapai sensor atas, maka pompa dimatikan atau relaynya diberi sinyal high. Jika berada di tengah, low di atas, high di bawah, maka pompa tetap mati karena air masih mencukupi. Selain mengontrol relay, sistem juga memberikan feedback visual kepada pengguna melalui LCD 16x2. Status pompa ditampilkan dalam bentuk tulisan pompa on dan pompa off. Baik, perkenalkan nama saya Tegar Lestari dengan 3 digit NIM terakhir 033. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimasi sistem yang ada pada proyek kami. Pada proyek kami menggunakan low power consideration untuk membuat Arduino itu tidur pada saat idle. Kemudian menggunakan relay tunggal dan sensor sederhana untuk menghemat biaya dan energi, dan menggunakan LCD untuk melihat perubahan status untuk menghemat siklus pemrosesan. Kemudian pada validasi terdapat informasi mengenai status air dan status pompa yang akan ditampilkan secara langsung pada LCD. Pada baris pertama akan mengindikasikan tentang keadaan air, apakah air itu rendah, tengah, atau tinggi. Kemudian pada baris kedua itu mengindikasikan tentang apakah pompa tersebut nyala atau mati. Nah, dengan mekanisme ini kita itu tidak perlu lagi mengakses komputer atau aplikasi seluler atau perangkat tambahan untuk melakukan monitoring. Cukup hanya melihat tampilan pada LCD, kita dapat melihat perubahan status pada sistem yang dapat diketahui dengan cepat dan akurat. Kemudian validasi visual ini juga memudahkan kita untuk melakukan proses debug dan pemeliharaan sistem, karena perubahan statusnya itu dapat dilihat secara langsung tanpa perlu membuka komunikasi seluler. Nah, pada proyek kali ini LCD kami berhasil menampilkan data yang akurat sesuai dengan status air dan kondisi pompa. Kemudian tidak ditemukan adanya error tampilan, flicker, atau
pixel selama proses pengujian. Nah, dalam melakukan testing, terdapat respons sistem terhadap level air. Yang pertama terdapat level air low, mid, high. Nah, dengan satu sensor bawah, apabila low, berarti statusnya itu low, kemudian pada saat level airnya itu mid, satu sensornya itu high, dan pada saat level airnya high, satu sensornya itu high. Kemudian pada saat level air low, sensor atasnya itu low, kemudian pada saat mid, sensor atasnya itu low, kemudian pada saat high, sensor atasnya itu high. Kemudian dapat dilihat pada saat low, status pompanya itu on, pada saat mid, status pompanya off, dan pada saat high, statusnya juga off. Nah, pada tampilan LCD-nya, pada saat low, tampilan LCD-nya itu water low, pompa on, kemudian pada level mid, water mid, pompa off, kemudian pada level high, water high, dan pompa off. Nah, ketika kedua sensor itu tidak mendeteksi air atau low, sistem akan mengaktifkan pompa secara otomatis dan LCD akan menampilkan water low dan pompa on. Saat sensor bawah aktif, artinya pada sensor bawah itu terdapat air, namun sensor atas itu belum aktif, pompa akan dimatikan dan status mid akan ditampilkan. Nah, jika airnya itu sudah mencapai kedua sensor, yang dimana sudah berada pada level high, pompa akan dimatikan untuk mencegah meluap dan LCD akan menampilkan high dan off. Dimana high ini adalah level airnya, jadi water high dan pompa off. Baik, selanjutnya penjelasan tentang validasi, testing, dan evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian evaluasi. Yang pertama, penggunaan wadah air yang dimaksudkan untuk simulasi toren air sebaiknya wadah yang lumayan besar, kuat, dan tidak mudah rusak. Yang kedua, proses pemasangan sensor air dan keran air pada wadah itu diusahakan untuk lebih presisi dan rapi agar tidak ada air yang bocor. Yang ketiga, penggunaan platform tambahan di belakang botol untuk wadah device, yaitu Arduino, relay, dan kabel di dalam wadah tertutup yang tahan air untuk mencegah kebocoran air dan merusak alat elektronik. Baik, untuk video ini bisa dilihat bahwa ketika kita menyalakan alatnya, di LED terlihat bahwa pompa air sedang on, lalu terdeteksi bahwa air sedang low. Lah, maka pompa akan langsung menyala. Bisa dilihat di video tengah bahwa air mengalir, dan karena kita menggunakan serial monitor, di sini serial di laptop terlihat bahwa air sedang mid dan pompa on. Selanjutnya bisa dilihat bahwa di sini kita mematikan pompa karena air masih dalam kondisi mid. Bisa dilihat pompa mati dan air mid. Ketika kita menekan push button, maka pompa akan kembali berjalan. Nah, ketika air menyentuh sensor bagian atas, pompa akan langsung berhenti dengan sendirinya tanpa kita menekan apapun. Salam dulu dong. Mantap. Mantap. Horas. Om Swastiastu, namo buddhaya.